Saya akan share materi academic writing kita hari ini. Yang ini adalah materi yang sudah disampaikan sejak tahun lalu, hanya saya perbaiki beberapa hal gitu ya. Yes. Nah, Saudara, ini memang materi standar, semuanya ditulis bareng-bareng ya. Ada Pak Ade, Pak Zain, dan saya tambahi beberapa hal komentar misalnya. Eh, yang pasti saudara, menulis itu pekerjaan yang banyak orang bosan atau tidak kuat, tidak tahan dengan menulis itu. Karena menulis itu ternyata bukan pekerjaan yang hanya keluar dari renungan, ya, tetapi sampai dengan tulisan itu layak dibaca, itu harus mengalami tahapan-tahapan. Ya. Anda bisa merasakan kalau Anda terburu-buru mengerjakan tugas, itu kan yang penting Anda cuma selesai mengetik saja. Setelah itu submit gitu. Ya, itu nanti kalau sudah seminggu, lalu Anda baca lagi, itu kelihatan sekali betapa tidak karu-karuannya tulisan Anda itu. Ya, karena apa namanya dikejar oleh deadline. Nah, padahal dosennya memberi waktu 1 minggu misalnya untuk ujian midterm. Tapi biasanya orang akan mengerjakannya pada ini pas limit time atau injury time. Ya. Namanya saja injury ya. Ya Anda pasti akan tersakit-sakit itu kalau apa namanya uh, melakukannya di mepet-mepet deadline itu. Bikin bikin semuanya tidak sempurna. Jangankan badan kita yang jadi sakit ya. Tulisan kita pun jadi menderita karena hasil tulisannya jadi tidak karu-karuan, nggak enak dibaca, meloncat-loncat dan sebagainya. Nah, saya kebetulan saya punya hobi menulis ya. Kemudian hobi menulis. Beberapa saya tunjukkan beberapa karya saya yang terbaru. Ini buku Politik Para Diplomasi ini tahun publish 2020 bulan apa itu ya Julai tapi akhirnya Oktober ya. Lalu ini saya menulis buku kedua di bulan tahun 2020 itu gara-garanya saya diisolasi. Jadi saya diisolasi di hotel 10 hari, nggak ada kerjaan, lalu saya menulis apa namanya buku terjemahan, buku baru itu ya, terjemahan buku teori International Theory Relation itu, International Relation Theory, buku dari London itu sebenarnya. Itu pas saya diisolasi. Nah, ini ya alhamdulillah waktu itu 75% selesai saya terjemahkan dalam waktu 10 hari 200 halaman. Ya Anda tahu tuh bagaimana cara menerjemahkan 200 halaman sampai enak dibaca. Itu kira-kira butuh waktu 3 bulan. Tetapi 10 hari itu sangat berarti bagi saya karena saya di dalam hotel. Sehingga bisa menyelesaikan itu. Lalu publikasi saya yang ini bentuknya buku semua ya. Jadi 2020 itu saya 2 buku. 2021 ini saya menerbitkan satu lagi barusan ini. Buku tentang terorisme dan para diplomasi pemerintahan Aceh. Ini baru saja publish. Dan semua buku saya, tulisan saya ini free. Saya freekan. Anda bisa mendownloadnya di repositori UMY. Ya, kalau Anda butuh nanti saya share di link grup Anda juga bisa. Yang penting bagi Anda adalah wawasan tentang ini, tentang teori HI ini. Ini akan sangat membentuk keilmuan Anda. Saya dihubungi oleh lebih dari 10 universitas yang menggunakan buku saya ini. Ya, ada apa namanya mulai dari Presiden University, kemudian dari
apa namanya, ini apa namanya, Pelita Harapan, mulai dari Jember barusan, luar Jawa banyak sekali, lebih 10 lah, lebih 10 dia mereka pakai karena buku teori ini update dan baru, dan ini diterbitkan tidak hanya di Indonesia tapi juga di London. Jadi kalau Anda lihat apa, meskipun saya terjemahkan dalam waktu ya 3 bulan ya persisnya, tapi alhamdulillah diapresiasi baik-baik ya, oleh apa namanya, penerbitnya yang di London sana, sehingga Anda bisa buka linknya. Eh, saya harap Anda membaca, eh, sebagai mahasiswa baru, saya anggap 2020 2019 itu kan, saya anggap masih fresh ya untuk membaca. Nah, itu saya melihat gairah membaca itu muncul dari semester 1, 2, 3, 4. Kalau semester 1, 2, 3, 4 belum punya kebiasaan membaca, jangan berharap nanti semester 5 itu Anda punya gairah membaca ya. Kenapa? Karena kedahagaan ilmu itu kadang apa namanya, endurance-nya, daya tahannya nggak lama. Kalau Anda punya kebiasaan 1, 2, 3, 4 semester itu membaca, itu ya sehari nggak usah banyak-banyak. Sehari dengan baca skimming itu, Anda baca, kalau saya targetkan 125 halaman. Entah paham, entah enggak. Yang jelas saya baca dengan cepat. Anda jangan seperti membaca Al-Quran ya. Harus apa namanya, harus tartil, itu Quran. Karena setiap hurufnya berpahala. Ini bukan, baca buku tidak begitu. Gus Dur itu orang yang sangat luar biasa membaca, ya. Sehingga ya beliau dikaruniai keahlian membaca yang luar biasa. Jadi buku tebal itu, teknik membaca skimming itu sudah beliau kuasai sejak tahun 60. Kita baru belajar rame-rame sekarang. Berapa ribu buku selesaikan. Kita tidak seperti beliau ya, terlalu sulit ditiru kebaikannya. Jadi kita baca saja yang kita suka. Satu buku 200 halaman itu ya seminggu lah, seminggu. Sehari punya rutinitas 50 halaman sudah baik. Kalau rutin, istiqomah. Jangan baca WA doang itu. Nanti yang terkumpul banyak sampah. Kenapa? Karena Anda boleh tes ya. Grup WA Anda dengan teman-teman Anda, itu Anda lihat di open medianya, lalu lihatlah gambar postingannya. Yang ada maknanya dan yang tidak bermakna untuk hidup kita, itu hampir 90% tidak bermakna, alias sampah. Mulai dari cengengesan, mulai dari hoax, mulai dari lelucon. Ya lelucon ada maknanya, ada, tetapi itu sangat minimalis ya. Saya kadang mengecek, ada 11.000 lebih postingan yang terdownload secara otomatis di dalam grup-grup WA kita. Anda klik itu, mungkin Anda lebih 11.000. Saya saja 11.000 sekian. Saya lihat itu benar-benar sampah setelah saya teliti itu. Saya kadang pengen meneliti itu secara serius, karena bahkan di grup-grup yang mestinya tidak berisi sampah, itu pun banyak berisi sampah. Grup akademik isinya TikTok gitu. TikTok yang seperti itu banyak sekali. Bahkan kita bisa melihat dari storage HP kita, itu kan HP kita ya rata-rata saya kira sekarang sudah 62 giga ya HP-nya. Itu 15 giga dipakai untuk sistem. Tapi yang 45 giga itu biasanya sampahnya lebih 30 giga. Apa yang saya maksud dengan isian sampah? Itu adalah sesuatu yang kalau kita baca tidak tambah pintar, nggak tambah kaya, tidak tambah apa ya. Orang membaca itu alasannya kan satu, biar pintar, biar kaya, biar bahagia. Gitu.
bahagia itu penting karena from the bottom of our heart, ya, bahagia. Tidak hanya sekedar senang-senang lelucon di TikTok, ya itu gembira yang sangat dangkal. Itu lapis pertama dari emosi kita. Tapi belum menyentuh apa yang dimaksud dengan kebahagiaan. Jadi yang membuat kita bahagia, hati kita senang dalam artian yang hakiki, itu yang saya maksud. Kenapa nggak ada yang supaya kita dapat hidayah gitu Pak? Itu yang saya anggap ilmu, ya, ilmu. Jadi alasan kita membaca atau mendengarkan satu, melihat film, membaca atau apa, nonton TV, saya mesti pakai range itu. Ini bikin saya pintar, atau bikin saya kaya, atau bikin saya bahagia. Kalau nggak ada 3 kriteria itu, saya skip. Jadi terlalu mahal hidup kita ini kalau disuruh mendengarkan atau membaca sampah-sampah itu, hoax-hoax gitu. Jadi apa namanya, kita harus mulai selektif ya, supaya tumpukan sampah di otak kita tidak terlalu banyak. Ya, jadi Anda bisa mulai kebiasaan membaca, karena membaca itu penting. Membaca itu dalam bahasa Arab itu qara'a, iqra itu qara'a yaqra'u, iqra. Itu makna lainnya adalah mengumpulkan. Mengumpulkan. Jadi orang yang membaca itu dia secara akumulatif itu akan mengumpulkan pengetahuan. Kebalikannya, kaidah kalau dibalik, orang yang tidak membaca itu ya lawannya mengumpulkan. Kalaupun dia tidak akan mendapat apa-apa, bisa jadi yang ada di kepalanya jadi loss, hilang. Kenapa? Ya, sekarang Anda punya hafalan 2-3 surat nggak dibaca, hilang. Anda punya pengetahuan sebelumnya, misalnya baca buku, Anda nggak mengulangnya dalam alam pikiran Anda, bisa hilang. Jadi membaca itu sangat penting. Qara'a itu artinya membaca, tetapi makna lainnya adalah mengumpulkan. Dan itu penting dalam dunia tulis-menulis. Kenapa? Anda nggak bisa menulis satu halaman tanpa referensi bacaan. Memangnya Anda nerima wahyu. Oh, dapat ini renungan saya, Pak. Di mana? Oh, di gua dekat pantai Parangtritis. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus dengan rujukan, ya, dengan rujukan. Nah, Anda bisa akses tulisan saya ini, dan saya cenderung untuk semester angkatan 2019-20 saya, andai kata saya punya statement, maka saya boleh bikin statement harus membacanya. Kenapa? Karena meskipun ini buku teori HI, ini buku dasar untuk memberikan bekal frame Anda melihat fenomena HI. Bukan masalah setuju atau tidak setuju, Anda bisa pakai, tidak pakai, tetapi mengerti itu penting. Jadi kalau kita tidak menyukai sesuatu, harus dengan hujah, dengan alasan. Kita menyukai sesuatu harus dengan hujah, dengan alasan. Jangan bersetuju tanpa alasan, tidak setuju tanpa tahu alasannya. Ini apa ini ya? Ini jenis manusia apa? Bukan mahasiswa yang jelas, bukan sarjana, ya. Bukan orang alim. Ya. Orang alim itu, maka orang yang berpendapat setuju atau tidak setuju, tetapi dengan hujah, itu orangnya tenang. Diprotes orang ya tenang, gak emosional. Diprotes tenang. Kenapa? Orang yang berhujah dengan alasan. Soal Anda setuju tidak setuju belakangan. Tetapi hujah saya ini dasarnya ini. Tidak panik. Tidak ada kepanikan. Orang yang alim itu tidak panik. Tidak panik. Kenapa? Karena dia apa yang dia putuskan itu dengan hujah. Nah, itu yang ingin saya tanamkan ke Anda. Jadi melihat HI itu juga dengan perspektif. Soal Anda setuju tidak setuju, ya tidak masalah. Nanti kalau sudah banyak bacaannya. Jadi sekarang baru
musimnya Anda itu angkatan 2020 itu adalah mengumpulkan pengetahuan. Ya. Karena masih tahap awal. Seperti Nabi dulu juga diperintahkan ada ikra begitu. Anda saya perintahkan ikra juga. Saya juga diperintah begitu. Kenapa? Dalam rangka mengumpulkan sesuatu. Baik. Jadi Anda nanti bisa saya share di grup ya. Bisa juga Anda download sendiri. Itu saya freekan. Kenapa di freekan Pak, nggak dijual saja? Sudahlah, anggap saja ini jariah gitu, insya Allah. Kalau ikhlas. Anda juga bisa download tulisan-tulisan saya yang ada di jurnal internasional ini. Ini yang Brill ini tahun 2019. 2019 ini di Leiden, Belanda. Ini mumpung di open access karena dia open close. Kalau ini pas full access kuncinya dibuka ya. Ini Anda bebas download. Tapi nanti ini dalam waktu ini belum lama dibuka ya. Dalam waktu 1 tahun pertama ini di close. Kalau Anda download, jangankan Anda, saya buka tulisan saya sendiri harus bayar 25 euro atau 30 dolar sekali download ya. Nah, ini nanti Anda bisa akses. Kalau enggak nanti saya kasih file aslinya yang diberikan penerbit kepada saya. Kalau Anda ingin membacanya. Kemudian ini yang barusan terbit, ini di Jurnal HI. Jurnal HI UMY itu jangan disamakan dengan jurnal HI yang lain. Ya. Para profesor pun pada berebut untuk masuk mengisi. Kenapa? Karena kita sudah Sinta 2. Ya. Sinta 2 itu akreditasi nasional yang cukup kokoh. Yang punya itu cuma UMY, UNER, sama Pelita Harapan. Barusan UI datang ke UMY belajar gimana bikin jurnal gitu. UGM belum punya gitu. Jadi Anda bersyukur ya. Di sini tulisan di HI UMY ini 60 jurusan HI se-Indonesia mengacu ke sini. Para para dosen mereka pingin berebut masukkan tulisan ke sini. Dan alhamdulillahnya sudah sekalian, ya jurusan HI se-Indonesia yang punya profesor 2 aktif itu ya cuma UMY. Jadi Anda jangan cari profesor HI di Pulau Sumatera atau Kalimantan atau di Sulawesi, nggak ada. Di Jawa saja yang ada cuma satu aja. UI 1, UGM 0. Kemudian UI 0, UI 0, UGM 0, Pelita Harapan 1, ya, Presiden 1. Ya. Kita dua. Anda cari Profesor HI di Jawa Timur nggak ada. Nah, artinya itu potensi-potensi kita yang harus kita manfaatkan. Dan jurnal Anda ini dibaca orang banyak. Sehingga saya wajibkan mahasiswa HI kita untuk membaca jurnal HI UMY. Supaya apa? Anda tambah wawasan, update ya. Update. Pak, itu kok tulisannya bahasa Inggris semua, Pak? Jurnal kita mulai tahun ini nggak ada tulisan bahasa Indonesia. Jurnal HI UMY bahasa Inggris semua. Jadi nggak ada itu bahasa Indonesia. Bukan kita tidak mencintai bahasa tanah air, ya, kita tetap Sumpah Pemuda. Tapi ini adalah bahasa ilmu. Bahasa ilmu kita gunakan international language yang sudah publish. Ya, itu kenapa saya berpanjang juga ini, karena supaya sambil menunggu yang mau masuk, tapi di sisi lain saya ingin sosialisasikan bahwa menulis itu penting buat kita. Jadi, menulis itu, kenapa dalam bahasa Arab itu ada kata kataba. Kataba yaktubu. Kataba itu menulis. Tetapi makna yang lain adalah menetapkan. Makanya kalau jadi diwajibkan itu jadi majhul,
Jadi kutiba, kataba jadi kutiba. Itu majhul. Artinya jadi terjemahannya diwajibkan. Kenapa? Karena menulis itu menetapkan ide. Omongan yang tidak ditulis, tidak kataba, tidak kutiba, tidak ditetapkan, hanya sebatas omongan gagasan Anda, itu nggak bisa menjadi patokan. Tapi kalau kutiba, ditulis majhul ini ya, fi'il madi majhul namanya. Itu menjadi semacam terjemahannya diwajibkan orang puasa gitu kan. Itu tulisannya bukan wajaba atau wujiba bukan, tapi kataba kan. Ditetapkan, ditulis, ada tulisannya itu. Ya. Sesuatu yang ditulis itu menjadi dustur, menjadi undang-undang yang harus dilaksanakan. Kalau kita menulis, nama kita itu menjadi ditetapkan. Menjadi apa? Menjadi abadi nama kita. Anda kenal bahwa yang namanya Socrates. Anda kenal yang namanya Aristotle, Plato. Kenapa nama mereka abadi sampai sekarang? Karena mereka menulis. Menulis artinya, tulisan artinya menetapkan sesuatu. Menetapkan sesuatu. Jadi menulis itu artinya menetapkan sesuatu. Dan gampang dirujuk, kalau salah ya dikoreksi orang. Ya. Jangan. Kalau omongan, enggak maksud saya enggak gitu. Enggak. Kalau salah, itu bisa dikoreksi orang. Anda bisa bayangkan. Luar biasanya kitab suci kita itu. Ditulis. Ya. Ditulis. Kalau ada kurangnya pasti sudah dihancurin orang itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang enggak ada. Kalau yang ngarang banyak sih ya, ngawur sih. Baik, jadi menulis itu penting. Karena dia akan menetapkan ide, menetapkan penulisnya. Ya. Jadi makanya kata jadi kutiba itu ditetapkan. Baik, itu lalu apa yang harus dilakukan sebelum menulis ya? Sebelum menulis. Penulis yang baik itu pastilah dia pembaca yang baik. Pembaca yang baik. Tetapi pembaca yang baik belum tentu penulis yang baik. Nah, jadi penulis itu lebih dari sekedar pembaca. Lebih dari sekedar pembaca. Lebih dari sekedar pembaca. Sebab orang yang menulis tanpa membaca itu tidak akan bisa dipertanggungjawabkan tulisannya. Puisi lah. Tulisan-tulisan yang bukan tulisan ilmiah, yang verified, yang bisa diverifikasi, bolehlah itu renungan ya, tanpa referensi. Ya. Tapi tulisan ilmiah itu tulisan yang harus diverifikasi. Jadi tulisannya harus berasal dari bacaan. Pak, saya pernah mendengar orang meneliti tanpa membawa secari pun kertas. Tapi dia grounded research langsung ke lapangan tanpa apapun, Pak. Bisa nggak itu? Oh, bisa. Tetapi sebelum melakukan itu kan yang sekuen Anda lihat dia terjun ke lapangan tanpa secari kertas ketika meneliti. Tapi tahukah Anda, apa yang dilakukan oleh sang peneliti yang ke lapangan tanpa secari kertas pun itu? Tanpa sedikit pun asumsi itu. Orang yang berani seperti itu, dia sudah selesai dengan bacaan-bacaan metodologinya. Selesai dengan bacaan-bacaan perspektifnya. Atau bacaan tentang tadi yang di buku awal saya wajibkan Anda membaca itu, buku teori. Dia sudah memilih perspektif sebenarnya. Atau menyediakan di otaknya itu file-file perspektif yang akan dia gunakan secara otomatis apa yang terjadi di lapangan. Sehingga dia datang ke lapangan sebenarnya bukan tanpa pengetahuan.
tetapi dengan segala kesiapan pengetahuan yang dia akumulasi, storage-nya itu, pengetahuannya itu sudah ready, sehingga dia datang ke lapangan dengan siap melihat apapun dengan perspektif dia. Jadi bukan kok blank ke lapangan tanpa pengetahuan. Ingat, orang yang masuk ke satu ruangan tanpa membawa pikiran sesuatu, dia keluar ruangan akan lebih kosong lagi. Anda datang ke satu ruangan perdebatan ilmu, tapi Anda datang tanpa pengetahuan, itu keluar bukan tambah pinter, tambah kosong di kepalanya. Kenapa? Diocak-ocak sama pikiran-pikiran yang berseliweran di sana. Jadi, yang dimaksud dengan grounded research tanpa membawa teori itu karena yang penelitinya itu sudah selesai dengan urusan itu sebelumnya. Nah, itu bukan jatahnya S1, bukan jatahnya S2. Itu adalah orang-orang peneliti lanjut ya, peneliti lanjut. Nah, jadi apa yang dilakukan sebelum menulis? Ya, yang dilakukan adalah membaca. Ya, jadi penulis yang baik pastilah dia pembaca yang baik. Tapi pembaca yang baik belum tentu penulis yang baik. Jadi ini apa namanya? Jadi ini harus dengan membaca. Harus dengan membaca. Kecuali Anda bikin novel atau puisi. Nah, itu kadang-kadang referensinya pengalaman hidupnya sendiri, tapi itu bukan karya ilmiah. Gitu. Nah, ini beberapa problem mahasiswa menulis. Ya. Biasanya tulisannya nggak jelas. Biasanya terlalu banyak aspek yang ingin diceritakan. Itu terlalu banyak. Terlalu banyak yang ingin diciptakan. Ceritanya mau banyak kesana kemari. Banyak emotional tone-nya. Ada bombastisnya. Oh, ini Rusia mengebom dengan sangat dahsyat. Daerah-daerah yang diduduki oleh ISIS yang didukung oleh Iran misalnya. Padahal nggak pernah Rusia itu lawan Iran, belum pernah ada ceritanya. Tidak seperti itu. Emotional tone, ekspresi emosional itu harus dikurangi seminimal mungkin di dalam karya ilmiah. Kata dahsyat nggak boleh digunakan untuk skripsi. Kata luar biasa juga nggak boleh. Amazing juga nggak boleh. Ya, ceritakan saja apa yang sesuai dengan datanya. Nah, lalu ada aspek waktu yang tidak definitif. Siapa melakukan apa, kapan, di mana, bagaimana, itu harus jelas. Siapa melakukan apa, siapa melakukan apa, kapan, di mana, bagaimana. Itu harus. Pertanyaannya, mengapa dilakukan? Itu harus jelas. Mengapa dilakukan? Siapa melakukan apa, kapan, di mana, bagaimana, lalu mengapa melakukan itu. Pertanyaan untuk skripsi itu biasanya bisa mengapa, bisa bagaimana. Kalau faktor-faktor, Pak, apa faktor-faktor? Kata faktor-faktor itu sebenarnya jawaban lain dari kata mengapa. Ya, mengapa. Hanya kalau mengapa itu hubungannya itu agak teoritik, jika maka. Kalau faktor-faktor itu lebih rendah dari itu. Jadi cuma mengenali hal-hal apa yang bisa menyebabkan sesuatu terjadi. Nah, tetapi dia tidak memberi bobot pada hubungannya. Hanya mengumpulkan saja faktor-faktor apa. Ya, jadi kalau dibuat gradasi ya, pertanyaan pertama yang berat itu mengapa. Tapi dijawabnya bisa clear karena ada teorinya. Ada teorinya.
S1 itu tugasnya adalah memanfaatkan temuan orang lain. Temuan orang lain itu bisa namanya teori, ya kan? Teori digunakan untuk menjawab masalah. Masalahnya kamu buat sendiri. Jadi masalahnya dikonstruksi atau dibuat sendiri, kamu pilih sendiri, teorinya milih sendiri, berdasarkan teori itu lahirlah namanya hipotesis atau argumen dasar. Hipotesis atau argumen dasar. Nah, itu tugasnya S1 gitu, sudah cukup. Ya. Pak, saya mau mengkritik ini teorinya kayaknya kurang pas ya Pak. Teori ada kesalahan ini, itu. Nah, pesan saya itu bagus, tapi jangan ditulis di S1. Wah, saya mau nulis yang critical teori, Pak. Jangan. Kenapa? Jangan mempersulit hidup, Pak. Hidup ini sudah susah. Kenapa dipersulit? Anda tulis itu boleh nanti kalau sudah lulus S3 saja. S3 saja kalau nulisnya itu pasti nggak lulus-lulus kok. Kenapa? Mengkritik teori orang itu pertama kali Anda akan dapat hujan kritik dari pendukungnya. Jangan-jangan pendukungnya itu adalah promotor Anda atau pembimbing Anda. Anda bisa celaka. Jadi rahasianya orang menulis critical theory itu adalah dia akan berhadapan dengan pembimbingnya. Baik itu S2, S1, S3. Dan pembimbing Anda itu kalau Anda ajak duel ide, ya beliau kan juga manusia. Kalau dengan pembimbing itu lebih baik dengarkanlah. Dengarkanlah apa nasihatnya. Kalaupun kita pasti tidak semuanya ya, pembimbing yang baik akan mengatakan ya itu garis besarnya, nanti detailnya kamu urus sendiri. Tentu saja pembimbing akan sangat tahu bahwa beliau tidak akan mendikte Anda, tetapi mengarahkan Anda. Ini loh, jalan pengetahuan itu ini. Gitu. Nah besok kalau sudah lulus, Anda bisa mengatakan, oh yang saya tulis dulu itu nggak benar semua. Itu mestinya begini. Wah, terserah kamu, tapi lulus dulu. Jangan sebelum lulus bikin perkara. Bikin perkara itu apa? Malah debat sama pembimbing, ya, malah duel sama promotor gitu. Jangan begitu. Itu mencelakai diri sendiri. Jadi mengetahui kita itu posisinya di mana. Saya sebelum sekolah S3 atau S2, saya mendefinisikan diri saya dulu. Apa? Saya adalah murid. Murid para pembimbing adalah guru-guru saya. Gitu. Sehingga kita ikhlas mendengarkan apapun. Meskipun kita nggak semuanya setuju, tapi kita ikhlas mendengarkan. Kenapa? Karena kita muridnya. Nah, itu adalah bagian dari adab. Ya, adabnya. Ya, kalau ada di kitab tuh ada di kitab adab. Ya, jadi mendengarkan orang berbicara itu bukan diniati untuk membantah atau menjawab. Selama ini kan semangat orang mendengarkan orang bicara itu untuk apa? Untuk menjawab, untuk membantah gitu ya, menjawab. Tidak. Jadi mendengarkan orang berbicara itu untuk memahami apa yang dia omongkan itu. Kalau perlu kita bicara, kalau tidak cukuplah. Bagus gitu ya. Untuk memahami. Mendengarkan orang bicara untuk memahami, ya, bukan untuk membantah atau menjawab. Selama ini banyak orang mendengarkan orang bicara itu untuk menjawab, biar dirinya kelihatan ampuh atau lebih hebat dari yang bicara itu penyakit itu ya. Penyakit orang yang tidak punya adab yang baik. Loh gimana Pak kalau nggak setuju? Boleh disampaikan, nggak apa-apa, dengan adab yang baik. Nah, jadi tadi kembali ya, menulis sesuatu itu yang bisa diselesaikan, istilahnya researchable, measurable, terukur, bisa diliti. Saya ingin menulis Pak, bagaimana
politik luar negerinya Donald Trump kaitannya dengan ini. Kaitannya dengan ambisinya Putin yang ingin menjadi kekuatan di dunia waktu dia menjabat. Kelihatannya bagus ya. Meneliti gimana politiknya Trump menghadapi triknya Putin yang lagi kuat-kuatnya ingin membangun reputasi internasional. Lah tapi kalau itu tuh kira-kira satu datanya sulit dan penyelesaiannya kira-kira ya lebih dari 1 semester, itu namanya kamu mempersulit hidup. Jangan nulis yang begitu-begitu, tulislah yang lebih mudah. Nah, tapi kalau besok sudah lulus, nulis apa saja boleh. Jadi gimana Pak? Saya itu kalau nggak nulis yang bagus itu sulit ya. Nulis yang bagus itu biasanya itu setelah keluar sekolah. Kalau lagi sekolah, itu manutlah pada pembimbingmu. Mana pembimbingmu? Bahkan kamu kalau sudah lulus sekolah bisa, tulisanku zaman sekolah itu ngawur semua. Sakarepmu ning lulus. Sekolah yang baik itu bukan sekolah yang pinter banget, bukan. Sekolah yang selesai, itu sekolah namanya. Kalau mau hebat, ya enggak. Udah di luar sekolah. Orang yang hebat-hebat itu pasti di luar kerangkeng sekolah. Saya ulangi, orang yang hebat-hebat itu pasti kalau sudah berada di luar kerangkeng sekolahan. Baik. Jadi ada topik yang bisa diselesaikan ya. Lalu ini ada aturan menulis, alur menulis ya, yang kadang-kadang tidak ditaati. Kemudian argumentasinya keburu-buru. Pokoknya nulis kalau keburu-buru itu ya biasanya ya asal jadi. Baik, saya lanjutkan. Ini ada tulisan yang ilmiah, ada yang tidak ilmiah. Tidak ilmiah itu biasanya dibaca ya ringan-ringan saja, itu kan. Anda bisa nulis cerpen, puisi. Biasanya Anda kalau lagi ngalamun kan bisa di rumah Anda masing-masing ya. Itu nulis yang tidak ilmiah. Itu itu boleh bebas. Lagi patah hati nulis puisi. Nah ya bebas tuh, nggak perlu referensi. Menulis puisi kok pakai standar apa 7. Wah, referensi ini bubar. Nulis referensi puisi ya nggak usah pakai. Sebaliknya, tulisan ilmiah harus ada patokan-patokannya. Itu ada paper akademik, itu kan ada jurnal proceeding itu hanya soal penempatan. Jurnal sama proceeding sama, cara menulisnya ya more simple, lebih pendek biasanya itu proceeding. Working paper maksudnya itu laporan yang sedang berjalan. Misalnya penelitian 5 tahun, tulisan ditulis pada tahun kedua, nah itu working paper. Jadi bentuknya in the end of the research, nah, itu masih proses. Banyak working paper yang working terus atau walking terus. Endingnya nggak jelas, itu sebenarnya bukan working paper, itu paper kelayapan. Jadi working paper itu mestinya dari 5 tahun project, dia nulisnya tahun kedua, ketiga gitu ya. Jadi ada ada batasannya. Lalu skripsi, disertasi, tesis. Nah, nanti kita cerita di situ. Yang paling harus dapat perhatian sekarang adalah paper. Paper itu sebenarnya mirip jurnal. Ada kepalanya pendahuluan, ada diskusinya, ada conclusionnya. Jurnal juga begitu. Nah, proceeding juga begitu. Cuma kalau jurnal sekarang itu harus di dalamnya itu ada
introduction-nya itu pendahuluan, itu ada statement problemnya jelas, konstruksi masalahnya jelas, statement problemnya jelas, mau diselesaikan pakai metode apa itu jelas. Nah, itu di pendahuluan. Kadang-kadang metodenya dipisah. Itu masing-masing jurnal punya aturan sendiri. Itu yang disebut gaya selingkung. Ingat, selingkung, bukan selingkuh ini, selingkung. Gaya sesuai dengan jurnal yang dikehendakinya. Jadi nggak bisa kirim jurnal ke A, oh nggak diterima langsung kirim ke jurnal B, nggak bisa, mesti diperbaiki dulu sesuai yang dikehendaki jurnal yang akan dituju. Nah, baik, jadi paper itu biasanya banyak tugas dosen. Saya sering memberi tugas paper 3 halaman, 4 halaman gitu, karena banyak tugas. Saya membayangkan kalau semingguan jadi dikasih paper 3 kali 3 halaman itu 9 halaman ya. Ya itu ya agak mules juga kalau per mingguan. Paper itu introduction-nya itu seperti menggambar tubuh manusia itu loh, yang proporsional. Jangan kepalanya besar 40%, bodinya hanya 30%, kakinya 30%. Ini lukisan manusia macam mana? Ya, mungkin alien itu ya, besar kepalanya. Ya kalau nulis yang proporsional, kepala itu ya kira-kira segitulah. Ya. Kepalanya segitu, statement apa namanya, introduction-nya. Tubuhnya atau discussion-nya itu yang panjang. Discussion-nya itu. Bahasannya itu yang panjang. Lalu conclusion. Nah, kakinya juga yang proporsional. Kira-kira begitu. Jadi proporsional itu nggak ada eksak-eksakan, tetapi kira-kira bisa lah. Kalau 3 halaman itu ya introduction-nya ya 3-4 paragraf saja, jangan sampai sehalaman penuh. Nah, jadi begitu. Bahasannya 1,5 halaman gitu loh. Conclusion-nya sedikit saja. 1-2 paragraf. Kalau 3, kalau 4 ya Anda urus sendiri. Misalnya conclusion-nya 1/2 halaman, introduction-nya 1 halaman, discussion-nya 2,5 halaman. Ngono-ngono kuwi lho. Itu kan ada feel-nya ya. Seperti apa namanya? Seperti menggambar manusia. Juga alur orang nulis tuh kadang-kadang kan awalnya dia menceritakan pengen menggambar ayam itu umpama, tapi nanti kesimpulannya itu ayam tapi kakinya kaki monyet, kupingnya kuping gajah. Loh, ini ayam apa? Ini ayam jenis baru ini kan, makhluk apa ini? Jadi apa namanya, alur yang konsisten. Jadi kamu tuh mau melukis apa di dalam tulisanmu itu seperti orang mau melukis. Makhluknya itu apa yang mau dilukis. Nah, itu gampang diomongkan, tetapi semua orang yang menulis itu pasti ada kekurangannya. Maka bagus kalau kita nulis, teman kita suruh baca. Namanya reviewer. Jadi, tulisan kita sendiri itu kadang kalau kita selesai nulis, kita letakkan 2 hari lagi kita baca, yes guyu dewe. Kadang kepiye ngene-ngene. Boy, tulisannya sendiri tuh. Lebih-lebih tulisannya orang lain. Nah, itu. Jadi kembali ke paper akademik ya. Paper akademik itu 3 hal saja. Introduction, discussion, terus conclusion. Paper akademik 3-4 halaman, jangan pernah lebih membahas 2 pertanyaan. Kacau itu. Mesti nggak jadi itu. Terlalu pendek deskripsinya ya. Jadi paper akademik kenapa jadi paper, Pak? Iya. Paper itu kan sebenarnya cuma beberapa kertas, lembar kertas yang tidak tebal. Artinya dia itu tulisan pendek, straight to the point gitu ya. Langsung dia tembak langsung poinnya dan fokus banget, sempit. Itu namanya paper.
Nah, kalau jurnal gimana Pak? Nah, jurnal itu kenapa disebut jurnal? Jadi kadang orang lupa kenapa disebut jurnal ya itu. Jadi jurnal itu disebut jurnal itu kaitannya dengan proses sebelumnya. Proses sebelumnya. Jadi kalau orang orang nggak neliti terus nulis jurnal, itu 80% lah macet gitu. Kenapa? Lah karena namanya aja jurnal. Jurnal itu misalnya nih kamu pernah belajar pembukuan tuh lah. Belajar pembukuan itu kan membuat jurnal itu kan setelah membuat laporan harian, bulanan, itu terus kuartalan baru membuat jurnal. Jadi jurnal itu pekerjaan akhir. Atau gini lah, jurnal olahraga olimpiade, jurnal olimpiade tahun sekian, jurnal itu setelah proses baru ada list. Nah, itu jurnal. Nah kalau jurnal ilmiah Pak, jurnal setelah proses ilmiah. Apa wih? Bisa meneliti itu bisa dengan cara dokumen, membaca laporan dengan kepustakaan bisa. Tapi yang diharapkan jurnal betulan itu adalah laporan penelitian. Laporan penelitian. Beda, jadi orang membaca tulisan orang karena studi kepustakaan atau dokumen lah ya, dokumennya. Studi kepustakaan sajalah. Dengan orang meneliti di lapangan. Itu lebih lebih apa ya? Lebih grass yang di lapangan. Jadi apa namanya membaca itu orang kan kalau jadi dokumen itu kan butuh waktu ya, tapi kalau di lapangan itu kan semuanya new, everything new gitu. Jadi jurnal saya ulangi itu setelah kita meneliti sesuatu. Jadi wajar kalau orang pusing nulis jurnal kalau tidak pernah penelitian. Kenapa? Oh namanya saja jurnal kok nggak neliti. Itu artinya dia hanya langsung ke kamar belakang nggak lewat kamar depan. Dan mau nulis apa? Nggak ada. Jadi kata jurnal itu semua kata jurnal itu letaknya di belakang proses. Tergantung atributnya apa. Jurnal olahraga setelah proses olahraga. Jurnal penelitian setelah proses penelitian. Nulis jurnal tanpa penelitian, pusing sendiri lah tuh pasti. Atau seolah-olah, meneliti seolah-olah, jurnalnya seolah-olah. Jadi dia nulis jurnal seolah-olah penelitian. Ya bisa dimuat, ya bisa, tergantung yang nulis. Tapi saya yakin kontribusinya terhadap pengetahuan tidak signifikan. Tidak signifikan, meskipun itu dimuat. Nah itu tergantung niatnya orang apa, memperbanyak publikasi, memperbanyak kontribusi. Kalau bisa ya banyak tulisan, banyak kontribusi. Kalau enggak gimana Pak? Ya banyak tulisan ngono wae lah. Kalau memang tulisan itu berkontribusi kepada hidup Anda. Gitu. Jadi ini soal pilihan-pilihan hidup lah. Pilihan hidup itu enggak ada yang ideal. Yo misalnya gini lah, kamu mau cari pacar, cowok nih misalnya, cari pacar yang cuantiknya kayak Kajol misalnya, wah Devi, wah India itu loh, wah terus Solihah kayak siapa ya, Fatimah Yahra misalnya kita ya udah ngerti tuh, terus kayak anaknya Bulkiah gitu kan, ya kemungkinannya cuma dua. Kalau ada manusia seperti itu, kemungkinan sudah jadi istri orang. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua apa? Kemungkinan kedua orangnya pasti nggak mau sama kamu. Dia hidup yang ngono kuwi. Jadi ya biasa-biasa saja, realistis. Mana yang paling bermanfaat untuk hidup kita. Ya itulah. Jurnal sampai kemana-mana ya gitu biasa. Carilah paling bisa dikerjakan. Baik. Lo working paper, proceeding kalau Anda mau ikut seminar. Dan Anda mau ikut seminar, itu biasanya sebelum ditulis jurnal,
itu para peneliti bikin ikut seminar. Tujuan ikut seminar apa? Ada dua tujuan. Ada yang tujuan awalnya itu, ini yang benar nih. Ikut seminar itu untuk mencari input, menyempurnakan bahan laporan jurnalnya. Saya ulangi. Ikut seminar supaya mencari input dari peneliti lain yang serumpun untuk melengkapi bahan jurnalnya. Sehingga beda judul proceeding sama jurnal akhir. Nah, itu yang benar dalam tradisi keilmuan orang barat. Jadi seminar itu mencari input. Yang kedua, ini ikut seminar ala-ala orang Indonesia. Seminar tujuannya publikasi di dalam prosedik. Jadi seminar itu bagian dari apa itu ya? Diseminasi, penyebarluasan pengetahuan. Padahal asalnya seminar itu mencari input. Ya, tapi kita nggak perlu pertentangkan lah itu toh. Ya kadang-kadang ya mencari input, kadang ya kita dapat input dari orang lain karena orang lain sudah meneliti, jadi itu juga apa namanya diseminasi juga. Tapi intinya itulah. Ya, ya. Lah, gimana Pak kalau saya ikut seminar? Ya bagus lah. Karena di Indonesia ini kan seminar itu ada yang ngomong, ada yang dengarkan, tuh. Waduh. Kalau kayak gitu tuh sebenarnya namanya confirm. Confirm itu ada yang ngomong, ada yang mendengarkan. Kalau seminar tuh semua yang datang ngomong, seminar namanya. Jadi yang datang itu orang yang sakufu, masing-masing punya kesempatan bicara gitu. Seminar. Kalau conference ada yang ngomong, ada yang mendengarkan. Nah, kayaknya nyaman tuh, kayak sambil makan-makan ini. Baik itu. Jadi itu ada paper akademik macam itu, jurnal mestinya setelah penelitian, kemudian proceeding itu adalah untuk mempublikasikan awal, mencari input dari ilmuwan yang lain gitu ya. Lalu working paper itu sebenarnya paper yang prosesnya masih jalan gitu. Jangan sampai working terus. Sedangkan skripsi, tesis, disertasi itu mesti proses pendidikan pada tahap akhir. Nama tesis dan disertasi itu kadang bolak-balik ya. Ada yang bilang tesis itu untuk S3, dari tesa, antitesa, sintesa. Ya, ada yang tesis itu S2 gitu. Biarlah itu perdebatan yang bagi kita nggak penting, tetapi yang kita pahami ada perbedaan itu. Tadi saya sudah nyinggung kalau skripsi ya. Skripsi S1 berarti. Itu tadi kan memanfaatkan temuan orang untuk menyelesaikan satu problem. Kalau Anda orang HI, temuannya adalah teori. Lalu masalahnya kamu rumuskan sendiri. Lalu masalah itu dilihat dengan perspektif atau teori tertentu menghasilkan hipotesis. Hipotesis itu benar apa salah gitu kan? Nanti terbukti tidak terbukti. Sebenarnya membuktikan bahwa hipotesis itu tidak terbukti itu sama nilainya dengan membuktikan hipotesis itu terbukti. Loh, kok bisa Pak? Sebenarnya kan yang ingin ditunjukkan kan kebenaran. Nah, ini hakikat, saya ngomong hakikat. Kebenaran diungkapkan bahwa oh hipotesisnya nggak benar menurut teori ini. Itu sama dengan kamu menunjukkan kebenaran. Sama nilainya kamu mengatakan oh hipotesanya benar sesuai teori ini sama. Hanya yang punya nyali untuk mengatakan hipotesanya nggak benar itu sangat sedikit. Karena rawan dibully itu kalau nggak siap betulan. Tapi kamu harus tahu itu. Ya yang aman ya hipotesanya terbukti lah, itu yang paling aman. Kalau tesis, tesis itu S2. S2 itu masa persiapan mau S3. Ciri khas tesis itu ada pada studi pustaka. Studi pustaka. Jadi dia ceritakan dulu studi pustaka. Menurut saya mau meneliti tentang ini. Menurut ilmuwan X, Y, Z
banyak tuh, misalnya 20 ilmuwan gitu ya. Setiap ilmuwan itu apa pendapatnya tentang topik yang Anda teliti. Nah, yang deket-deket topiknya. Lalu Anda berusaha bersama pembimbing Anda melihat kira-kira ada kelemahannya nggak pendekatan dia itu. Gitu. Kalau tidak, sampai ke situ pun Anda yang penting membuat kajian pustaka dengan pembimbing Anda, sampai dengan Anda menemukan gambaran dari yang Anda teliti itu. Pada saat Anda meneliti itu, situasinya pengetahuan yang paling update seperti apa. Nah, lalu Anda membuat tulisan yang melengkapi salah satunya, atau mendukung salah satu tulisan yang ada di situ yang belum selesai menurut Anda. Ada lubang, ada bagian yang Anda teliti. Nah, jadi setelah Anda menuliskan gambaran ini gambaran pengetahuan saat itu yang update, Anda mengatakan bahwa oh, penelitian saya itu bagian dari penelitiannya ini. Nah, itu namanya tesis. Tesis. Kekuatannya ada di mana tadi? Tinjauan pustaka. S2 itu S2. Jangan pakai itu. Gua nanti lulus. Lalu S3. S3 itu khasnya S3 itu adalah klaim akademik. Memunculkan keakuan ilmiah. Keakuan ilmiah atau klaim akademik itu biasanya dibungkus dengan bahasa ilmiahnya namanya novelty atau temuan khas. Novelty. Janjannya itu adalah klaim akademik saja. Klaim bahwa ini loh yang khas dari penelitian saya. Jadi runtutannya gimana kalau disertasi? Ya ini gambaran aja. Pertama nulis tuh, studi dulu pustaka, baca dulu banyak. Setelah itu pilih salah satu topik, masalah, lalu cari literatur sebanyak-banyaknya yang satu bidang. Tapi ada tapinya. Ketika Anda membuat kajian pustaka untuk disertasi itu, setiap pendapatnya ilmuwan yang Anda kutip, Anda harus mengkritiknya. Ada kritiknya. Kurangannya apa itu mendapat ilmuwan? Nah, Anda di situ. Artinya, Anda membentur-benturkan tulisannya para ilmuwan itu. Dibentur-benturkan. Ini pendapatnya ini kurang ini. Menurut saya ini karena ini kurang begini. Menurut ilmuwan ini tulisan dia kurang begini. Ini kurang, nah gitu. Jadi dibentur-benturkan. Nah, itu di kajian pustaka. Sampai nanti Anda ada lubang yang itu lubang ilmiah ya. Yang itu Anda akan teliti di situ. Nah, baru saya akan melihat jadi posisi penelitian saya di antara penelitiannya para peneliti itu di sini. Nah, itu namanya posisi masalahnya disertasi itu. Baru Anda bikin teorinya dipakai apa? Pinjem lagi. Cari teori-teori lagi. Ya, tapi dikritik lagi, kritik lagi. Nah, makanya kalau nggak hati-hati nggak lulus itu orang S3. Kritik lagi. Sampai dengan yang teori mau saya pakai ini. Tambahan dari saya ini gitu. Yang kemarin belum diteliti orang itu ini. Nah, itu yang nanti tambahan Anda itu yang bisa Anda klaim sebagai novelty atau bagian dari pencarian novelty. Dari tambahan yang Anda berikan itu bisa mengarah kepada temuan Anda. Itu klaim Anda novelty. Yaitu kalau mau nulis betulan gitu ya. Nah, jadi makanya disebut S1, S2, S3. Itu seperti tangga, seperti stairs. Ya. Tingkat kesulitannya itu memang berbeda. Jadi strata itu kan tangga itu. Strata. S3 itu. Nah, menulis jurnal yang jurnal ilmiah internasional
Meskipun introduction-nya itu pendek, hanya 1000 kata misalnya. Lu kok 1000 kok pendek Pak? Ya pendek, pesak monokui. Tulisan ini rata-rata dia 1200, 1000 lah minimalnya. Itu ada upaya membentur-benturkan gagasan seperti itu. Coba Anda lihat, jurnal-jurnal internasional yang keren gitu ya. Itu mesti ada membentur-benturkan tulisan. Makanya Anda di skripsi Anda itu bisa diganti dengan menulis di jurnal nasional Sinta 2, Sinta 3 gitu ya. Tapi nanti kalau sudah publish semester 6 publish gitu ya dengan pembimbing nggak apa-apa. Itu Anda skripsinya itu saja, pengganti skripsinya, tugas akhirnya bisa. Kenapa? Ya nulis di jurnal itu memang sulit, memang sulit. Bisa 6 bulan, lebih cepat dari menyelesaikan skripsi. Sinta 2 itu rata-rata 6-7 bulan, setahun bisa. Sinta 2 itu. Ya. Jadi kembali ke jurnal. Jurnal nasional Sinta 2 itu tidak gampang. Ya. Jurnal internasional itu juga tadi membentur-benturkan tulisan. Sehingga kebanyakan, saya hanya ngomong kebanyakan ya. Kebanyakan yang bisa ngisi jurnal internasional itu anak-anak S3 atau sudah lulus S3. Kenapa? Karena logika yang dipakai di jurnal internasional ya Scopus misalnya itu logikanya logika membenturkan gagasan tadi itu, digaprok-gaprokkan gini. Nah itu keterampilan begitu itu kan sulit untuk anak S1 atau bahkan S2 juga kalau nggak terbiasa juga sulit. S3 ya sok kepleset-pleset. Jadi ya semuanya butuh latihan lah. Nah itu jurnal. Ya, jadi Anda kembali aja ke laptop Anda, yaitu strata 1. Ya, ini ada masalah, teori, lalu diselesaikan. Gitu. Ini ada komponen tulisan. Ya, tulisan akademik memang agak cenderung kaku ya. Ada pendahuluan, pendahuluannya itu ada cerita tentang, ada cerita backgroundnya sampai menimbulkan masalahnya itu apa, riset questionnya apa, ada. Lalu menulisnya itu gayanya masing-masing. Jurnal itu masing-masing jurnal punya tradisi menulisnya masing-masing. Nah, itu namanya gaya selingkung. Boleh itu, tapi semuanya pada dasarnya adalah introduction, discussion, conclusion. Ya, itu. Tapi bunga-bunganya bisa ada di masing-masing jurnal detailnya. Kemudian ya tulisan ilmiah itu mesti ada apa namanya? Biasanya komunitas akademik ya. Mahasiswa, dosen dan sebagainya. Kalau yang non akademik itu yang penting laku di pasar. Dan ini nggak cuma di tulisan ya. Kadang tulisan itu di pasaran laku nih secara ilmiah jane ora pateo gitu. Itu seperti lagu. Pemenang lagu festival nasional itu belum tentu lagunya menjadi pop di masyarakat. Atau juara artis juara nasional lomba TVRI gitu. Itu yang lomba itu nyanyi TVRI. Lomba nyanyi TVRI menang juara 1. Belum tentu kalau dia rekaman bisa mengalahkan Ayu Ting Ting. Loh kenapa? Wah itu kalah sama lagu Iwak Peye itu. Karena yang dilakukan pas festival nasional itu kan lagu-lagu serius tuh, lagu yang dengan selera-selera aristokrat ya. Wah, pakai pakem. Wah, nyanyi di lapangan nggak pakai pakem. Yang penting goyangannya yang paling mau tuh laku. Itulah pasar. Tulisan juga begitu. Tulisan non akademik itu kadang malah bikin orang kaya gitu. Ya, tapi penulis-penulis buku akademik sulit kayanya kalah sama penulis non akademik ya biasa di ngono kuwi lah. Donya ngono kuwi. Yang menghargai tulisan akademik itu sampai sekarang itu yang dikenang oleh sejarah umat manusia itu adalah Sultan
ini Baghdad dulu tuh. Harun ar-Rasyid. Zaman Sultan Harun ar-Rasyid itu berkuasa di Baghdad. Para penulis-penulis yang kredibel itu bayarannya ditentukan oleh bobot kitabnya itu. Jadi istana itu akan memberikan bayaran itu kitabnya ditimbang. Misalnya Imam Malik misalnya. Wah, timbang itu kitab Al-Muwatta ini tuh. Ada 2 kilo. Kasih mas 2 kilo sama Sultan Harun ar-Rasyid. Kalau sekarang, tidak bisa begitu. Sekarang penulis-penulis yang non-akademik yang nggak perlu diverifikasi keilmuannya malah bisa kaya. Penulis jurnal, penulis buku, malah digratiskan. Ya, nggak apa-apa, tapi dapat surga sajalah, sudah cukup. Ya. Ini saya hanya menggambarkan betapa tulisan populer itu, ya, meskipun tidak bisa diverifikasi secara ilmiah, tapi itu kadang secara finansial itu sangat menguntungkan. Akademik ya harus diverifikasi. Gitu. Baik, tujuan nulis akademik ya untuk mendapatkan pengetahuan baru, membuat membuat sudut pandang yang berbeda, mensintesakan pengetahuan. Ada sintesa itu. Tesa, antitesa, sintesa. Ya, Anda ingat itu Hegelian ya. Tesa, antitesa. Kalau ada gagasan mesti ada lawannya, gitu kan? Ada yang menyampaikan sesuatu, ada lawannya. Nah, benturan dari yang setuju dan tidak setuju melahirkan namanya sintesa. Nah, gitulah. Jadi ada tesa, antitesa, sintesa. Jadi tujuannya adalah untuk menyebarkan pengetahuan, memperdalam pengetahuan baru, mengkritisi pengetahuan baru, itu tulisan ilmiah. Ini tugas Anda biasanya, ya, membuat resume, review, research. Kalau resume, kalau Anda ada tugas nih, semester 1, 2, 3, kadang-kadang buat resume. Itu artinya meringkas ulang gagasan-gagasan pokok dengan bahasa Anda. Tak ulang. Meringkas gagasan-gagasan pokok dengan bahasa Anda. Caranya dengan parafrase. Itu resume. Nggak perlu pendapat Anda masuk, nggak perlu. Tapi bahasa Anda masuk. Bahasa Anda masuk. Jadi alurnya yang supaya nggak geronjal-geronjal itu seperti apa. Itu nih resume namanya. Semester 3 kadang saya masih kasih resume. Semester 4 juga. Karena ada gunanya resume itu bagaimana Anda mengungkapkan sesuatu. Kemudian review. Review itu namanya review. Melihat ulang. Semua tulisan yang mau dipublish di jurnal pasti ada reviewernya. Reviewer. Si orang yang melihat ulang. Nah, review, melihat ulang. Jadi ada masalah tertentu sudah dibahas orang, lah Anda membahas bahasan orang itu, lalu Anda melihat dengan cara lihat Anda sendiri. Itu namanya review. Lalu Anda kasih bontar. Saya ulangi. Review artinya melihat ulang pandangan-pandangan orang tentang satu topik tertentu. Lalu Anda setelah membaca pandangan-pandangan orang itu, Anda melihat ulang bagaimana posisi Anda. Setuju yang ini? Atau setuju sebagian, atau menolak sebagian, atau mengkritik, mengusulkan. Nah, itu hak Anda. Namanya review. Ini lebih sulit. Jadi resume naik pangkat menjadi review. Nah, kalau research namanya juga research. Search kan mencari. Mencari ulang. Nah, dicari ulang kebenaran yang kemarin diomongkan orang. Tak ulangi. Research artinya mencari ulang apa yang kemarin sudah dicari orang. Saya tuh mau riset yang kemarin belum ditulis orang nih, Pak. Belum ditulis orang, apa kamu belum membaca tulisan orang? Biasanya orang buru-buru mengatakan, ini gua ada referensinya, Pak. Jebul itu karena orang mocok. Wah, ini nggak ada literaturnya ini. Nggak ada literaturnya, pokoknya orang mau cari literatur. Jadi
Hampir semua yang melintas di pikiran kita itu pernah ditulis orang. Wong yang kita ngalamunkan aja pernah ditulis orang kok. Wes apa wes? Sekarang ngalamun apa gue? Gimana Pak kalau kita bisa bikin apa namanya masak-masak di bulan, Pak? Dipikirkan orang lama. Jangankan begitu, bercocok tanam di bulan udah dipikir. Jadi jangan buru-buru mengatakan tidak ada literatur. Wah, itu peristiwa yang memalukan. Jadi research saya mencari ulang. Jadi kalau riset itu memang sudah pernah ditulis orang, lalu kita tulis. Wah Pak, ini bener-bener belum pernah ditulis orang. Ya moga-moga bener. Artinya kamu tulis dulu seperti apa maksimal. Ya mesti ada singgungan-singgungan, irisan-irisan dengan tulisan orang lain. Karena kita ini kan bisa membayangkan sesuatu tuh kalau di kepala kita itu ada sesuatunya. Tak ulangi, kita bisa membayangkan sesuatu itu kalau di kepala kita ada sesuatunya. Sesuatu itu dalam bahasanya metode namanya konsep. Konsep itu sesuatu, melebeli sesuatu. Contoh ini, kalau saya ngomong helikopter, itu kan ini dari yang hadir ini kan di kepalanya ada helikopter semua itu kan, gitu. Tapi ada yang helikopternya helikopter perang Amerika, ada helikopter capung, helikopter ya ada di kepalamu kan mas semua kan? Itu namanya konsep helikopter. Nah, sekarang saya ngomong lagi sekarang. Kursi. Nah, di kepalamu semua ada kursinya kan? Nah, itu namanya konsep. Kursi. Nah, kursi itu ada yang membayangkan kursinya Raja Fir'aun, kursinya yang kamu lidui sekarang di kos-kosan yang jelek itu, sampai kursi di angkringan nasi kucing. Jadi semuanya kursi kan? Nah, itu namanya konsep. Kita bisa berpikir itu karena ada sesuatu yang sebelumnya ada pengetahuannya. Sekarang saya bilang, okor-okor. Apa? Okor-okor. Apa? Di kepalamu ada apanya? Enggak ada. Kenapa? Karena bukan konsep. Okor-okor, wah ini semacam hewan pula. Sembung panganan ya kena. Itu artinya apa? Artinya yang bukan konsep, yang kita nggak punya pengetahuan sebelumnya, kita tidak bisa membayangkannya. Dan itu juga penelitian. Makanya kalau ada orang mengatakan, ini penelitian ini belum pernah diteliti orang, emangnya kamu dapat wahyu? Tidak bisa, pasti ada jalan, torik ke arah pengetahuanmu itu. Nah itu yang harus dicari. Nah ini biasanya sudah semester lanjut, semester 5, sampai nulis skripsi. Begitu namanya. Jadi jelas ya. Batu bata berpikir namanya apa tadi? Konsep. Konsep itu apa? Konsep itu nama label yang ada di kepala kita. Untuk batu bata pijaan kita bisa berpikir berikutnya. Tadi helikopter sama okor-okor. Ini bingung ya. Mana yang konsep, mana yang bukan. Yang tidak bisa dibayangkan bukan konsep. Wah, itu nanti kalau tak bacotkan bisa sampai ke ilmu tauhid itu. Wah, itu nanti. Dalam agama kita semuanya konsep. Kenapa disebut agamanya Islam? Kenapa disebut nabinya Muhammad? Semuanya konsep. Tapi bukan tugas saya itu. Tugas guru ngaji Anda. Kalau besok. Kalau mau tasrifan ya besok. Lanjut. Ini tadi. Ini resume review tadi sudah ya? Sudah. Ini konten. Resumenya kayak tadi. Daripada saya ulang. Intinya kalau resume itu gagasannya dikenali, ditulis dengan bahasamu tanpa tambahan apa-apa. Kalau review Anda baca berkali-kali, lalu Anda lihat secara kritis apa itu. Research, nemukan lagi, menemukan sesuatu, sebenarnya bukan menemukan ya, tetapi yang benar menemukan jejak sesuatu yang pernah dijejaki orang gitu. Nah, itu. Baik.
Nah, ini tulisan ilmiah gaya selingkung. Tadi, gaya selingkung tuh maksudnya kalau kamu nulis jurnal, jurnal UMY sama jurnal UI, UGM sama-sama namanya jurnal HI, tetapi masing-masing punya gayanya masing-masing. Nah, setiap gaya itu namanya gaya selingkung. Nah, gaya-gaya di dalam lingkungan tertentu namanya gaya selingkung. Skripsi di UMY, skripsi di UI, skripsi di UGM itu sama-sama skripsi. Cuma gaya menulis skripsinya beda-beda. Ada yang mewajibkan pakai referensi apa 7, ada yang pakai Chicago, ada yang itu gaya itu gaya. Tapi intinya sama. Oke. Judul, nah ini judul harus jelas. Jadi itu nanti aja apa namanya ya judul. Judul itu harus menggambarkan isi, menggambarkan isi. Saya kira Anda bisa memahami itu. Lalu isi pendahuluan tadi sudah saya ceritakan, pendahuluan itu adalah Anda memberikan gambaran umum dulu, baru apa informasi-informasi yang menarik, sampai tulisan di pendahuluan itu menimbulkan masalah tertentu. Jadi membaca pendahuluan itu bukan seperti membaca kesimpulan. Kalau membaca pendahuluan itu kesimpulannya adalah kepo, maka pendahuluannya udah benar. Saya ulangi, kalau membaca pendahuluan itu kesimpulannya adalah kepo, kekepoan, pengen tahu sesuatu dengan rumusan masalah tertentu, itu namanya benar. Tapi kalau membaca pendahuluan kok malah sudah seperti mengerti sesuatu, tidak pengen membaca seterusnya, itu pasti salah pendahuluannya. Nah, jadi produk pendahuluan adalah kekepoan atau rumusan masalah atau masalah yang akan dibahas. Itu muncul dengan susunan pikiran seperti ini. Nah, itu namanya pendahuluan. Gimana Pak cara menulis pendahuluan yang baik? Caranya banyaklah membaca pendahuluan tulisan orang. Saya ulangi. Bagaimana cara menulis pendahuluan yang baik? Bacalah banyak-banyak pendahuluan tulisan orang. Jadi saya ulangi, menulis yang baik. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Tapi pembaca yang baik belum tentu penulis yang baik. Itu. Oke, terus udah argumen ya, argumen ini apa? Analitik lah. Apa yang ingin Anda lihat dalam tulisan Anda? Apa dasar-dasar alasan Anda? Itu Anda ungkapkan di situ. Apakah dasarnya itu tulisan orang atau temuan Anda? Atau perbedaan perspektif. Nah, makanya tadi di awal-awal saya tunjukkan buku tentang perspektif HI, ya, teori HI itu buku yang tadi itu buku yang mana ini ya. Itu karena itu bagi mahasiswa baru buku ini itu berguna untuk melihat HI ya, untuk melihat untuk melihat masalah-masalah HI itu. Ini bukunya. Nah, Anda jadi melihat masalah itu dengan pikiran orang, dengan teori orang. Karena kalau kita melihat dengan cara kita sendiri, kadang kita ngawur juga. Jadi membaca, sekali lagi membaca itu penting. Meminjam kacamata orang itu yang paling selamat. Pak, saya punya kacamata sendiri Pak, urung diakui orang dulu masalahnya. Jadi pengakuan ilmiah itu penting. Supaya kacamata kita dipinjam orang untuk melihat orang suatu gejala ilmiah. Saya mau pengen melihat dengan kacamata saya sendiri, iya nih belum masanya nih satu gini. Buktikan bahwa nanti Anda punya tulisan-tulisan yang bisa punya perspektif. Gitu. Nah, sekarang gimana Pak? Pinjem. Pokoknya rumusnya selama masih sekolah itu pinjem. Pinjem perspektifnya orang lain. Tuh. Untuk pembahasan di dalam
bahasan utama atau discussion itu. Kalau profesor bebas, profesor ngomong ini apa Pak, ini apa gimana Pak? Oh ini perspektif saya. Dulu ini lah kowe ngeyel yo kena, percaya kena, ora yo kena. Nah, itu hanya profesor yang boleh begitu. Lu kok bisa ya masa nggak ada keistimewaannya? Yo ada. Boleh. Wah ini menurut pengalaman ya feeling saya ini intuisi saya. Nah, boleh. Itu profesor C. Nah, orang jangan coba-coba. Nggak diakui orang itu. Dah. Lalu kesimpulan. Kesimpulan itu mengungkapkan kembali argumen-argumen utama yang penting. Ya, bukan mengulang kalimat ya, tetapi mengungkapkan kembali argumen-argumen yang penting, membuat simpulan. Simpulan itu ya pengikat ide namanya. Simpulan itu pengikat ide. Biar orang membaca. Makanya kalau ada tulisan panjang itu, ingin mengetahui sesuatunya, itu bisa dibaca di 3 paragraf utamanya. Oh, tapi ini jangan diikuti. Ini hanya untuk kalau kepepet saja. Baca paragraf pertama pendahuluan, paragraf terakhir pendahuluan, dan kesimpulan. Udah cukup tuh. Wah, itu ilmu pokil itu kalau mau membaca cepat-cepatan. Apa? Judul, terus paragraf pertama pendahuluan, terus paragraf akhir pendahuluan, terus kesimpulan. Wis, wal awwalu wal akhiru. Menunggu jengi ngelmu tutup kendang. Jadi metode itu Ya. Metode apa? Nenek tanya? aku lagi dono. Ini referensi ya, ini referensi. Nah, kita. Nah. Bella, belum nyoba Ini referensi. Apa? Ini referensi banyak gaya, banyak modelnya. Ada yang apa style, ini yang 7 edition, 6 edition. Ini ada di YouTube, nanti bisa di-download. Dan ini adalah mesin citation. Anda bisa langsung menggunakannya. Nek nggak bisa, besok saya ajari. Tapi ini harus disiapkan dulu. Masing-masing laptopnya download dulu aplikasinya. Gimana Pak? Itu ada yang sudah ada di dalam Word Pak. Ya kalau yang ada di dalam Word itu ya biasanya beda sedikit lah sama yang di aplikasi. Saya kira itu saja. Sehingga sekarang nggak zamannya ya membuat referensi diketik manual itu. Nggak laku kalau di jurnal ya. Karena nggak bisa dilacak. Nggak bisa dilacak. Nah, saya kira itu sudah sekalian materi kita untuk kali ini. Anda silakan yang ingin bertanya. Ada yang bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada yang bertanya, saya akhiri dan nanti rekamannya bisa saya berikan di link di grup akademik ini. Jangan sungkan-sungkan kalau mau WA saya, asal tujuannya jelas dan memperkenalkan diri. Saya kira begitu saudara sekalian. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akhiri baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.